Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa la quwwata illa billahil azim. Mari anak-anak sekalian, sebelum pelajaran tentang KNU ini kita mulai, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah yang mudah-mudahan pahalanya diberikan kepada para muassis Nahdlatul Ulama, terutama kepada Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, juga kepada Habib Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang, dan juga para pendiri dan pendahulu Nahdlatul Ulama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin wa ala kulli niyatin shalihah syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, mari kita buka halaman pertama bab 1. Pelajaran KNU-an untuk kelas 4 SD atau MI, kelas 4 SD atau MI, semester ganjil, bab 1, kelahiran Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Paham keislaman di Indonesia. Dalam beberapa kegiatan pengajian agama, para kiai sering menyampaikan bahwa penduduk Indonesia sebagian besar adalah umat Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya orang Islam terbesar di Indonesia adalah penganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Agama yang paling besar di Indonesia juga agama Islam. Agama Islam yang paling besar adalah penganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia ini? Ini juga harus tahu. Agama Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 ini sekitar tahun 700-an. 700 Masehi. Langsung dari tanah suci kelahirannya, yaitu dari Saudi Arabia. Kedatangan para mubaligh Islam ke Indonesia sejak masa permulaan adalah untuk mengajarkan ajaran Islam berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada abad ke-9 Masehi atau abad tahun 900-an Masehi, Daulah Abbasiyah mengirim mubaligh ke wilayah Sumatera Utara. Mubaligh itu terdiri dari para ulama bermadhab Syafi'i. Sejak itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai diajarkan dan dikembangkan di Indonesia. Jadi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mulai diajarkan dan dikembangkan sekitar tahun 900-an. Dengan demikian, tidak ada paham lain yang dianut dan diamalkan oleh umat Islam Indonesia selain paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkembang di Indonesia itu? Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan di Indonesia sejak permulaan meliputi ajaran akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Jadi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan di Indonesia mulai abad ke-9 itu adalah akidah.
masalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga masalah ibadah dalam melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Juga muamalah, berdagang, juga pernikahan dan lain sebagainya, dan akhlak. Akhlak juga diajarkan. Semua ajaran tersebut telah diajarkan oleh para ulama bermadhab, yaitu madhab Syafi'i. Bidang akidah mengikuti madhab Abul Hasan Al-Asy'ari. Bidang ibadah dan muamalah mengikuti madhab Syafi'i, dan bidang akhlak mengikuti rumusan Imam Al-Ghazali dan para ulama ahli tasawuf lainnya. Jadi kalau bidang tauhid mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, dan kalau di bidang muamalah mengikuti madhab Imam Syafi'i, dan di bidang akhlak atau tasawuf mengikuti madhab Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama tasawuf lainnya. Amalia keagamaan seperti salat Jumat dengan dua kali adzan, salat tarawih 20 rakaat, salat Id atau salat hari raya di masjid, dan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi keagamaan yang berkembang sampai sekarang, seperti ziarah kubur, khatmil Quran, dibaan, dan lainnya, semuanya dilakukan dengan berpedoman pada tata cara yang diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seperti salat tarawih 20 rakaat, adzan Jumat 2 kali, salat Id di masjid, khatmil Quran, ziarah kubur, itu adalah dilakukan dengan perpedoman pada tata cara yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi mulai sejak dulu sudah mulai Islam masuk ke Indonesia, memang ziarah kubur, sholat tarawih 20 rakaat itu sudah diajarkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Pondok pesantren sebagai lembaga pengajaran Islam, di mana para ulama ahli sunnah wal jamaah itu mengajarkan agama, paham ahli sunnah wal jamaah itu di pondok-pondok pesantren. Jadi tempat belajarnya para santri itu di lembaga pondok pesantren. Jadi bisa dikatakan pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia sebelum adanya pendidikan yang lain. Seperti yang diceritakan oleh Ahmad. Ahmad ini adalah seorang santri yang belajar di pondok pesantren. Santri sudah istilahnya. Pada saat liburan dia pulang ke kampung halamannya. Biasa anak pondok itu kan liburan kan pulang. Banyak keluarga dan teman-teman sekampung berdatangan untuk mendengarkan ceritanya. Gimana kegiatan di pondok? Ahmad bercerita tentang kehidupan di pondok pesantren. Yang hadir merasa senang dengan cerita yang disampaikan oleh Ahmad. Ahmad membuka ceritanya dengan menjelaskan pengertian pondok pesantren. Pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pondok pesantren itu didirikan dengan tujuan menanamkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam, terutama ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belajar di pondok pesantren tidak hanya sekedar untuk memperoleh ilmu agama pengetahuan. Tidak hanya sekedar untuk memperoleh ilmu pengetahuan agama, tetapi juga menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Ajar pondok, ajarnya itu tidak hanya semata-mata ingin mencari ilmu pengetahuan, tapi juga ingin menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Sesuai dengan sabda Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Para santri dididik dan dilatih untuk bersikap jujur
Di pondok pesantren santri itu dilatih dan dididik bersikap jujur, hidup sederhana dan berhati bersih. Dididik itu adalah mengembangkan kepribadian. Dilatih adalah mengembangkan keterampilan. Artinya kepribadiannya dan keterampilannya itu sama-sama berjalan. Dididik, diberi pelajaran, dan juga dilatih, dipraktekkan di pondok pesantren tentang sikap jujur, baik jujur kepada Allah, jujur kepada orang tua, jujur kepada gurunya, jujur kepada teman-temannya, juga jujur kepada diri kita sendiri. Juga dididik dan dilatih hidup sederhana, tidak berlebihan. Hidup sederhana. Walaupun orang kaya, tetap kalau di pondok pesantren, kalau dulunya, kalau sekarang lain. Itu biasa hidup sederhana. Dan juga berhati bersih. Berhati bersih dalam artian hatinya harus selalu bersih dari sifat iri, sifat dengki, sifat takabur, riya, dan lain sebagainya. Pokoknya di pondok pesantren itu satu dengan yang lain sama, derajatnya sama, wibawanya sama, juga pergaulannya juga sama statusnya sebagai santri. Pondok pesantren memiliki 5 unsur utama. Pondok pesantren itu ada 5 unsur. Pertama, kiai yang mengajar atau mendidik. Yang kedua, santri yang belajar kepada kiai. Jadi ada kiainya, juga ada santrinya yang belajar. Yang ketiga, masjid atau mushola sebagai tempat salat berjamaah dan tempat-tempat belajar mengajar. Masjid atau mushola, kalau dulu kan masih belum ada lembaga madrasah, masih di masjid atau mushola atau di langgar-langgar. Yang keempat, pondok atau asrama sebagai tempat tinggal para santri atau dulu lebih dikenal dengan padepokan. Yang kelima, pengajaran kitab-kitab agama karangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang biasa disebut kitab kuning. Unsur yang terakhir adalah kitab kuning. Jadi di lembaga pondok pesantren ini di samping ada kiainya, ada santrinya, ada tempat belajar seperti masjid dan mushola, ada tempat beristirahat, pondok atau asrama. Yang terakhir ada kitab kuning yang diajarkan, artinya kitab salaf karangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Bukan hanya kitab terjemahan yang diajarkan di pondok pesantren, tapi kitab salaf yang sumber aslinya dari para ulama ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya Ahmad menceritakan kehidupan di pondok pesantren. Di sana kiai, ustadz, dan santri hidup sebagai satu keluarga. Di antara mereka terjalin hubungan yang sangat akrab bagaikan dalam satu rumah tangga. Para santri menganggap bahwa kiai dan ustadz adalah sebagai orang tuanya sendiri, sedangkan kiai dan para ustadz menganggap para santri sebagai anaknya sendiri. Sikap inilah yang menimbulkan suasana keakraban di antara sesama penghuni pondok pesantren. Artinya tidak ada pembatasan atas bawah. Sikap keakraban itu yang diterapkan di lembaga pondok pesantren. Hubungan tersebut, sampai kapan hubungan tersebut bisa berlangsung antara santri dan kiai? Itu tanpa batas. Hubungan seperti tersebut di atas berlangsung selamanya dan tidak pernah terputus. Walaupun para santri itu sudah boyong atau meninggalkan pondok pesantren. Selama hidupnya, santri tetap menghormati kiainya dan tidak pernah melupakan pondok pesantren tempat belajarnya. Artinya hubungan pondok pesantren dengan lembaga, dengan santrinya, hubungan santri dengan para kiainya itu sepanjang hayat. Jadi kalau masa-masa sekarang ada
putus hubungan santri dengan kiai itu sebenarnya bukan produk dari lembaga pondok pesantren yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ahmad menutup ceritanya dengan menjelaskan peranan produk pesantren dalam mengajarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam perjalanan sejarah, pondok pesantren memiliki peranan yang sangat besar dalam mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab-kitab agama Islam tentang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak yang diajarkan di pondok pesantren sejak dulu sampai sekarang dikarang oleh para ulama penganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu sampai saat sekarang pengaruh paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat kuat dan dianut oleh sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia. Karena memang cikal bakal itu, cikal bakalnya adalah dari para ulama paham Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang apa hubungannya lembaga pondok pesantren dengan kelahiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang anggotanya paling besar di Indonesia. Yang anggotanya paling besar di Indonesia. Itu cikal bakal lahirnya dari lembaga pondok pesantren. Nahdlatul Ulama itu lahir atau didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Nah, kebetulan pada tahun ini adalah sudah mencapai 1 abad, artinya NU sudah berdiri selama 100 tahun. Mudah-mudahan di abad yang kedua ini NU menjadi lebih jaya dan lebih besar dan lebih banyak dirasakan manfaatnya, terutama oleh bangsa Indonesia, khususnya penganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendirinya adalah para ulama pengasuh pondok pesantren. Yang mendirikan NU ini semuanya rata-rata para ulama pengasuh pondok pesantren. Di antaranya Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, juga Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng Jombang. Sejak semula para ulama pondok pesantren telah memiliki persamaan dalam paham keagamannya, yaitu ahli Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara mereka juga sudah berjalan hubungan kerjasama, terutama dalam pembangunan dan pengembangan pondok pesantren. Bahkan sebagian besar di antara mereka memiliki hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Berbagai bentuk kesamaan tersebut kemudian dituangkan dalam satu jam'iyah atau satu organisasi sebagai wadah perjuangan bersama untuk mewujudkan cita-cita Izzul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam dan umatnya. Siapa saja pendiri Nahdlatul Ulama itu harus kita tahu. Kalau tidak tahu, tidak akan bisa cinta, apalagi bisa membela, memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau tidak cinta, jangan harap kita bisa berjuang. Jangan harap kita bisa cinta kalau tidak tahu sejarahnya Nahdlatul Ulama. Jangan kita tahu sejarahnya Nahdlatul Ulama kalau tidak tahu asal-usulnya. Itu perlu, sangat perlu, terutama bagi kalian anak-anak semua. Mulai sejak kecil ini harus kita paham apa NU, apa kiprahnya NU, siapa yang mendirikan NU, kapan NU didirikan, siapa saja pendirinya, itu harus tahu ya. Jadi jangan hanya bilang saya ini NU, pokoknya saya NU. Kalau ditanyakan kapan NU lahir, nah itu kurang tahu. Ini kan lucu namanya ya. Nah lucu sama dengan dikatakan saya cinta kamu, saya cinta kamu. Kenapa cinta saya? Ya kurang tahu, pokoknya cinta itu namanya cinta buta. Ini sekedar intermezzo.
pendirinya Nahdlatul Ulama ini diantaranya, kalau di sini disebutkan ada 15. Di antaranya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari Tebuirang. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah merupakan kakek daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden keempat ya di Republik Indonesia. Yang kedua Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Surabaya. Yang ketiga Kiai Haji Bisi Samsuri Denanyar Jombang. Yang keempat Raden Haji Asnawi Kudus. Yang kelima Kiai Haji Maksum Lasem. Yang keenam Kiai Haji Ridwan Semarang. Yang ketujuh Kiai Haji Nawawi Pasuruan. Yang kedelapan Kiai Haji Nahrawi Malang. Yang kesembilan Kiai Haji Ridwan Surabaya. Yang ke-10 Kiai Haji Alwi Abdul Aziz Surabaya. Yang ke-11 Kiai Haji Abdullah Ubed Surabaya. Yang ke-12 Kiai Haji Abdul Halim Cirebon. Yang ke-13 Kiai Haji Ndoro Muntaha Bangkalan. Nah, menantunya Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kiai Muntaha Jangkaibuan. Yang ke-14 Kiai Haji Dahlan Kertosono. Yang ke-15 Kiai Haji Abdullah Fakih Maku Mambang Dukun Gresik. Nah, itu semua yang 15 itu adalah pendiri Nahdlatul Jamiyah Nahdlatul Ulama. Lalu Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Khalil Abdul Latif Bangkalan sebagai apanya? Itu sebagai ulama yang merestui berdirinya Jamiyah Nahdlatul Ulama dengan simbol diberikannya tasbih dan tongkat kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Simbol restunya gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama, itu Kiai Haji Hashim Asy'ari diberi tongkat dan tasbih melalui mediator Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Itulah sekilas tentang berdirinya Nahdlatul Ulama. Kenapa NU itu bisa berdiri? Tentunya kan ada sebab. Kenapa NU bisa berdiri? Sebab-sebab para ulama pondok pesantren mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama itu antara lain pengaruh dari penjajahan Belanda. Yang kedua, berkembangnya paham Wahabi. Yang kedua, itu diantaranya. Mungkin ini nanti sebab-sebab berdirinya ini akan dijelaskan pada sesi yang kedua atau episode yang kedua, karena waktunya sangat terbatas. Cukup ya anak-anak ya? Cukup ya? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam 1 minggu lagi bisa ketemu lagi untuk meneruskan pelajaran ke-NU-an untuk pelajar kelas MI atau SD kelas 4 semester 1. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.